Sebelum lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya. Oke, selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya MKtronic. Berhubung banyak yang minta dibuatkan video bagaimana cara merakit SMPS memakai gacun, maka di video kali ini saya sempatkan untuk share bagaimana langkah-langkah dalam merakit SMPS memakai gacun ini. Untuk skemanya bisa dilihat di video sebelumnya, link ada di pojok kanan atas video ini, atau bisa dilihat di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja untuk langkah perakitannya. Di sini saya menggunakan PCB lubang untuk merakitnya. Yang pertama, rakitlah bagian primer terlebih dahulu, yaitu bagian penyearah listrik AC 220 volt menjadi DC 300 volt. Rakitlah mulai dari kapasitor filter ini, lalu ke MI filter, dioda, dan elko sesuai di skema. Setelah selesai merakit bagian primer ini, silahkan dites terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Cara mengetesnya yaitu menggunakan lampu pijar 100 watt yang dirangkai seri di input SMPS yang terhubung ke listrik PLN. Caranya seperti ini. Nah, ini adalah kabel steker untuk ke arus listrik 220 volt. Kabel yang satu ini menuju ke input SMPS, sedangkan yang satunya di seri dengan lampu bohlam 100 watt. Ya, ini melewati bohlam 100 watt dulu, baru masuk ke input SMPS ini. Ini untuk ngetesnya. Jika rangkaian bekerja normal, maka lampu pijar ini akan menyala sebentar lalu padam, dan jika rangkaian tidak bekerja normal, maka lampu pijar ini akan menyala terus. Lampu bohlam cuma menyala sebentar dan itu tandanya rangkaian ini bekerja dengan normal. Kalian bisa ukur di kaki elko primer ini. Di sini akan terukur tegangan DC 300 volt jika rangkaian bekerja dengan baik. Akan saya coba ukur. Hati-hati, di sini tegangan tinggi 300 volt DC. Nah, di sini terbaca 310 volt DC. Berarti rangkaian sudah bekerja dengan normal. Lampu juga tidak menyala. Jika rangkaian sudah benar, matikan aliran listrik yang menuju ke rangkaian ini dan jangan lupa kosongkan muatan listrik yang tersimpan di elko primer ini. Bisa menggunakan bohlam 100 watt ini. Untuk langkah berikutnya yaitu merakit bagian sekunder yang terdiri dari dioda ultrafast, elko, dan R beban. Rakitlah sesuai skema. Jika sudah, lanjut ke langkah berikutnya yaitu melilit trafo utamanya. Di sini saya akan memakai trafo bekas dari mesin TV. Ini belum saya bongkar, akan saya bongkar terlebih dahulu. Untuk cara membongkar dan melepas feritnya yaitu dengan cara memakai lampu pijar 100 watt. Caranya seperti ini. Sediakan capit aki. Capit aki ini akan saya gunakan untuk menjepit trafo feritnya. Sudah saya modifikasi menjadi seperti ini agar feritnya tidak pecah saat dicapit nanti. Capit feritnya seperti ini di kedua sisinya.
lalu hubungkan ke lampu pijar 100 wattnya. Jadi cara kerja rangkaian ini yaitu trafo ferit ini akan menjadi hambatan listrik yang menuju ke lampu pijar. Semakin lama maka trafo ferit ini akan semakin panas dan hambatannya akan menurun. Jadi lampu pijar ini akan menyala semakin terang jika feritnya semakin panas. Jika sudah menyala terang itu pertanda feritnya sudah panas dan bisa dicoba lepaskan ferit dari kokernya. Ini sudah saya aliri arus listrik. Lihat bolamnya sudah mulai menyala. Semakin lama maka bolamnya akan semakin terang. Itu pertanda feritnya sudah semakin panas. Lihat suhunya semakin naik. Itu pertanda feritnya sudah semakin panas. Hambatannya sudah menurun, maka lampunya semakin terang nyalanya. Sepertinya sudah cukup. Coba kita lepaskan apakah sudah bisa lepas feritnya atau belum. Hati-hati, feritnya ini panas, jadi jangan langsung dipegang pakai tangan. Sebenarnya ini lebih aman dilepas kalau pakai kain, jadi jaga-jaga feritnya biar tidak pecah. Lepaskan pelan-pelan saja. Nah, ini sudah mulai terlepas. Sudah lepas ya feritnya, sangat mudah sekali kan. Tinggal dibongkar lilitannya dan dililit ulang. Nah, ini sudah saya bersihkan kokernya, tinggal dililit ulang. Untuk lilitan yang saya anjurkan
bagian primer yaitu 50 lilit. Di sini saya menggunakan kawat 0,8 mili. Untuk ukuran kawat itu bisa lebih besar karena di sini saya hanya untuk praktek saja. Saya menggunakan ukuran 0,8 mili saja. Untuk cara melilitnya yaitu lilit primer terlebih dahulu sebanyak 50 lilit kalau kokernya muat. Jangan lupa ditandai untuk awal lilitan dan akhir lilitannya. Nah, untuk arah lilitannya yaitu ke kanan. Seperti ini, ke kanan. Jadi ke kanan, kalau primer ke kanan, sekundernya nanti juga ke kanan. Jadi satu arah semua ya. Primer kanan, sekundernya juga harus kanan. Arah lilitannya searah jarum jam. Nah, seperti ini. Dililit terus sampai 50 lilit kalau kokernya ini muat. Kalau tidak muat minimal harus 40 lilit agar MOSFET pada gacunnya nanti tidak mudah panas dan akhirnya meledak. Sekarang saatnya dililit bagian sekundernya. Sebelum dililit bagian sekundernya, ini ditutup isolasi dulu. Untuk isolasinya bagusnya memakai isolasi yang seperti bekasnya tadi, yaitu isolasi tahan panas. Tetapi karena ini hanya untuk praktek, saya akan isolasi pakai isolasi biasa. Untuk lebih bagusnya lagi, sebelum diisolasi bisa diberi cairan sirlak agar lilitannya lebih kuat. Nah, untuk lilitan sekundernya ini saya pakai 2 kawat sekaligus karena sekundernya akan saya buat CT. Jadi melilitnya 2 kawat dililit bareng. Untuk awal lilitannya di sini. Nanti arah lilitannya sama, searah jarum jam ke kanan. Dan akhir lilitannya nanti akan ada di sini. Nah, ini sudah saya lilit hanya sebanyak 10 lilit saja karena hanya untuk praktek, jadi saya tidak mengejar voltase yang tinggi. Untuk menentukan kutub lilitannya yaitu awal lilitannya tadi ini. Untuk awal lilitan ini akan menjadi kutub negatif dan akhir lilitan ini akan menjadi kutub positif. Dan untuk primernya nanti yang awal lilitan ini akan menjadi bagian yang terhubung ke plus 300 volt, dan ini yang akhir lilitan akan menuju ke kabel merah gacun. Cara menentukan dan membuat CT-nya yaitu awal lilitan pertama ini, misalkan ini, dan akhir lilitan pertamanya ini digabung dengan awal lilitan kedua, jadi seperti ini. Nah, ini akan jadi titik CT-nya. Yang ini jadi kutub negatif, sedangkan ini jadi kutub positifnya. Nah, ini sudah saya sedikit rapikan, tinggal disolder. Ini akan disatukan nanti di PCB jadi titik CT-nya. Ini tinggal dipasang ferritnya. Untuk pemasangan ferrit sebaiknya dilem pakai lem kastol atau sejenisnya, tapi sekali lagi berhubung ini hanya untuk praktek, jadi akan saya isolasi saja untuk menyatukan kedua ferrit ini.
Ini sudah saya isolasi dan tinggal dipasang saja. Hubungkan sesuai jalurnya. Oh ya, jangan coba-coba menghidupkan SMPS ini tanpa menggunakan rangkaian sekundernya, karena SMPS topologi flyback ini jika tanpa ada rangkaian sekundernya berupa elko, dioda ultrafast, dan air beban, itu akan membuat fade gacun panas dan akhirnya door. Oh ya, jangan lupa trafo di bagian primernya ini diberi RC snubber. Di sini saya menggunakan RC snubber 1NF, 1 kV, dan resistor 100 ohm. Saya paralel 2 biji karena tidak punya R47 ohm 2 watt. Jadi saya pakai R100 ohm 2 watt, 2 biji saya paralel agar dapat nilai R50 ohm. Jangan lupa juga pasang C couple-nya dari min 300 volt ke CT sekunder. Ini ukurannya 1 nano 2000 volt. Sekarang tinggal pasang gacunnya saja. Ini gacunnya. Akan saya pasang pendinginnya dulu. Ini heatsink bekas dari copotan PSU PC. Untuk pemasangan gacunnya, kabel merah ke akhir lilitan trafo, sedangkan kabel hitamnya ke negatif 300 volt. Untuk kabel birunya sementara tidak dipakai dulu karena ini untuk regulasi, jadi biarkan tidak dipakai dulu saja. Oke, semuanya sudah terpasang, gacun juga sudah terpasang. Kali ini akan saya tes apakah bekerja dengan baik atau tidak rangkaian ini. Ini posisi VR pada gacun masih minim, mentok ke kiri. Untuk input SMPS-nya masih saya seri dengan bohlam pijar 100 watt. Tujuannya yaitu untuk jaga-jaga kalau sirkuit atau rangkaian ini ada yang tidak beres, maka lampu pijar ini akan menyala. Dan ini multimeter untuk membaca tegangan outputnya. Ini sudah saya hubungkan. Pastikan semuanya sudah terpasang. Sekarang akan saya coba hidupkan. Nah, lampu pijar 100 wattnya tidak menyala, pertanda kalau di rangkaian ini tidak ada yang bermasalah. Dan untuk outputnya tegangan terbaca 39 volt. Ini saya ukur dari plus ke minus, bukan antar CT. Jadi CT-nya sekitar 18 volt lebih sedikit. Saya akan coba putar VR-nya di gacunnya ini untuk menaikkan tegangannya.
Ini saya buat 50 volt main plus, jadi antar CT-nya sekitar 25 volt CT. Untuk mencoba outputnya akan saya coba untuk hidupkan lampu pijar 100 watt. Ini akan saya gunakan di bagian outputnya. Saya matikan dulu. Saya ganti lampu pengaman di input SMPS-nya dengan lampu bolam pijar 200 watt. Saya coba hidupkan kembali. Nah, akan saya coba bebani dengan lampu bolam pijar 100 watt. Tegangannya drop dan lampu pijarnya itu menyala walaupun redup. Tegangan drop bisa dimaklumi karena memang tidak ada regulasi di bagian gacunnya, kabel biru belum dipakai. Oh ya, untuk memutar VR pada gacun ini jangan lebih dari arah jam 12 karena itu berbahaya untuk kerja MOSFET-nya. Dan untuk perakitan kali ini sudah saya jelaskan semuanya, tahap-tahap dan langkah-langkah perakitannya. Untuk memaksimalkannya bisa dicoba sendiri dengan bereksperimen, dengan merubah lilitan atau mengganti MOSFET pada gacun dan lain-lain, bisa dimodifikasi sendiri. Nah, seperti itu tadi cara merakit SMPS memakai gacun, dan bagi yang belum paham bisa komen di bawah. Untuk video pemasangan kabel biru pada gacun akan saya share di video saya selanjutnya, jadi tunggu video saya selanjutnya hanya di YouTube channel MK Tronic.